Halo Sobat Sudono, selamat datang di Sudono Podcast. Nah, hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, di tempat kerja tentunya, yaitu bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai melalui respectful workplace policy. Nah, di samping saya sudah ada rekan kerja, Pak Sony. Mohon memperkenalkan dirinya. Halo, saya Sony. Di bagian apa, Pak? Oh, saya di bagian game. Kan cuma kenalin diri aja tadi. Iya. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat. Alhamdullah. Banyak gimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, alhamdulillah. Kita langsung saja ke segmen tanya jawab, boleh Pak? Boleh, tentang ini ya, respectful Workplace, ya. iya, Oke, biasanya sebutnya RWP. Oh, RWP. Gitu. Oh, oke. Langsung saja ya Pak ya. Yang pertama, apa itu respectful workplace sendiri, Pak? RWP itu sebenarnya adalah pedoman dari perusahaan agar mengatur hubungan antara karyawan, antara pimpinan supaya bisa saling menjaga dan saling menghormati seperti itu. Biar lebih profesional lah kayak gitu intinya seperti itu. Nah, apa sebenarnya Pak yang dimaksud dengan respectful workplace yang apalagi yang di dunia pekerjaan gitu loh Pak? Mengapa kebijakan ini tuh penting di dunia di perusahaan, di satu perusahaan gitu? Jadi kenapa kok perusahaan itu harus mengatur tentang etika dalam hubungan bisnis antara karyawan ya? Karena tujuannya untuk menjaga profesionalisme antar karyawan dan juga menjaga kinerjanya seperti apa, serta yang paling utama adalah menjaga kesejahteraan karyawan itu sendiri. Karena untuk melindungi mereka dari stres, dari tekanan dari atasan ya. Seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Dan kalau anak sekarang nyebutnya apa ya? Burnout ya gitu, nggak burnout dia pada saat Gen Z. Jadi nggak burnout. Dan yang paling penting buat perusahaan juga itu kan jadi buat karyawannya. Sedangkan untuk perusahaannya itu menjaga reputasi perusahaan. Kita kan pengen perusahaan itu kalau orang kerja, kalau kerja di PG Sudono gimana? Oh, lingkungan kerjanya baik, teman-teman saling mendukung. Nah itu jangan sampai nanti kalau misalnya ini nggak diatur, bisa jadi nanti nama baik perusahaan di luar jelek. Jangan jadi sana, tekanannya tinggi, atasannya keras-keras seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu, Mbak. Kenapa harus diatur? Kalau contoh lebih spesifiknya lagi apa Pak mengenai respectful workplace policy sendiri? Nah, kalau contoh perilakunya yang pertama tidak saling menyela pada saat teman kita ngasih pendapat seperti itu. Misalnya dalam rapat nih, kita ada satu teman kita ngasih usulan, gimana kalau gini. Nah, kita harus menghormati usulannya dia, gitu, nggak tiba-tiba dipotong. Betul, dengerin dulu, baru kita bahas bersama-sama. Terus kalau misalnya lagi ngobrol kayak gini, ya kan, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Jangan sampai lawan bicara kita itu merasa terdeterminasi, yaitu ya tertekan atau merasa kalau saya nyebut rasa dibully lah kayak gitu. Jadi gunakan bahasa-bahasa atau bahasa Indonesia yang sopan supaya rekan kerja kita tidak merasa lebih nyaman. Betul. Yang kedua, pada saat ada orang ngasih pendapat, kita ngasih umpan balik, hasil respon yang positif juga, sehingga nanti orang yang ngasih pendapat juga merasa ternyata pendapat saya juga didengarkan kayak gitu. Itu sih. Dan yang paling utama dari kegiatan RWP ini adalah kita harus saling menghormati. Karena setiap orang itu memiliki fungsi di jabatannya masing-masing. Jadi setiap orang punya tugas masing-masing dan kita harus menghormati itu. Oke. Kalau misalnya nih Pak, waktu kayak tanya jawab atau apa gitu, terus rekannya kan melakukan candaan gitu ya, candaan atau guyonan kalau bahasa sini ya, itu tuh dianggap menghargai atau enggak Pak? Sebenarnya bercanda itu boleh saja, bercanda itu boleh, namanya orang komunikasi secara sosial ya kan ya, perlu ada sedikit bercanda-candaan, tapi bercanda bagaimana yang bisa diterima, yaitu bercandaan yang tidak menyinggung orang lain, tidak menyinggung mungkin fisiknya orang lain, lawan bicara kita. Dan yang paling utama kalau sekarang itu yang paling sensitif adalah SARA ya Mbak ya. SARA, agama, suku itu jangan sampai deh kayak gitu. Bercanda yang normal-normal aja kayak gitu. Jadi orang yang diajak ngomong itu nggak ngerasa dijelek-jelekin, nggak risih, betul banget kayak gitu. Oke. Terus
gimana sih Pak cara membedakan bercandaan yang bikin orang itu nyaman dan orang yang nggak nyaman? Nah, kalau mau menentukan bagaimana ya candaan itu yang baik atau tidak ya, yang jelas adalah kita lihat lawan bicara kita dulu. Oh. Nah, kalau misalnya saya sama Mbak Bella ini bercanda gitu ya, Mbak Bellanya gimana responnya? Mbak Bella ikut ketawa atau Mbak Bella diem lagi cemberut kayak gitu. Nah, kalau udah merasa itu berarti candaan saya nggak masuk kayak gitu. Jadi harus segera diganti topik bicara yang lain kayak gitu. Jadi bisa dilihat dari cara penerimaannya. Nah, yang kedua juga kalau bercanda, kalau mau ngobrol juga harus fokus. Kalau misalnya kita bicara tentang pekerjaan, ya mungkin bercandanya tentang pekerjaan saja gitu. Jangan sampai bawa pribadi. Yang di rumah dibawa-bawa atau mungkin gara-gara marahan sama keluarganya. Itu jangan sampai dibawa-bawa gitu. Kasihan yang di rumah nggak ngapa-ngapain malah ikut dibawa kerja kayak gitu. Nanti bayarnya double ya kayak gitu. Jadi harus fokus tuh topiknya apa ya, kita bercandanya seperti itu. Terus lagi nih, kalau sudah merasa kayak tadi misalnya Mbak Bella itu merasa nggak nyaman, terus Mbak Bella menegur saya, Pak ini bercandanya nggak asik kayak gitu. Nah, kita yang mengeluarkan bercandaan itu harus betul-betul segera hentikan itu. Jangan sampai bilang, kamu ini apa sih kalau kata anak sekarang itu baper, lebay jangan gitu sampai ya. kayak gitu, jangan sampai cuma gini aja, jangan seperti itu. Karena bercandaan bagi kita atau bagi orang lain itu bisa satu hal yang berbeda. Karena penangkapan orang atau persepsinya orang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ditegur, ya harus sadar diri, segera minta maaf gitu. Maaf ya kalau misalnya menyinggung kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Berarti itu tadi termasuk dari perilaku yang perlu dihindari ya Pak. Ya, betul sekali. Kalau waktu kita kerja betul. Bersama rekan kerja. Nah, dari semua masalah yang ada, otomatis kan harus menyelesaikan masalah ya Pak ya. Nah, kalau seseorang mengalami atau melihat perilaku yang tidak sesuai, apa yang sebaiknya dilakukan Pak? Yang jelas sih kalau misalnya ada kejadian pertama ditegur ya. Ditegur sekali, 2 kali kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang yang ditegur itu tetap kekeh gitu ya, merasa dia benar, ada baiknya itu dicatat seperti itu. Dicatat saja kejadiannya kapan, terus apa yang disampaikan, terus saksinya siapa kayak gitu. Karena nanti hal itu bisa dilaporkan ke atasan kayak gitu. Jadi si yang menerima istilahnya dibully ya, yang merasa dibully atau diajak itu dia juga berhak punya punya kekuatan untuk melawan juga kayak gitu. Bukan berarti melawan harus berantem ya, enggak. Kita harus elegan kayak gitu. Elegan aja gitu, catat aja, habis itu sampaikan ke atasan kayak gitu. Nanti dari atasan itu akan melakukan sesuai sistemnya seperti itu. Nah, kalau misal dari atasan itu tidak melakukan sesuai prosedurnya, terus dari pihak perusahaan itu apa Pak yang dilakukan? Biasanya sih kalau dalam menangani hal seperti ini ya, nanti manajemen itu akan membentuk tim. Karena namanya tim etik kayak gitu. Nah, dalam tim etik ini nanti ada perwakilan dari manajemen sama dari perwakilan pekerja. Biasanya juga dari SP, serikat pekerja itu akan diikutkan dalam tim etik ini. Tim etik ini nanti akan membicarakan hal tersebut, melihat secara realistis kejadian seperti apa, secara adil berimbang ya, saksinya siapa, ya perlu reka adegan gitu ya. Enggak Kalau ya? reka adegan sih sepertinya cukup cerita aja ya kayak gitu. Kalau memang kepolisian dong harus dipoto, enggak boleh seperti itu. Ya cukup aja nanti saksinya siapa, kejadiannya gimana, apa yang disampaikan. Seperti itu sih, supaya nanti jangan sampai orang yang melaporkan ini cuman fitnah saja kayak gitu. Dan nanti kalau misalnya berimbang, yang dilapori juga punya hak untuk membela diri lah, argumen memberi itu. Nah, terus dari atasan sendiri nih Pak, gimana menciptakan lingkungan kerja yang respectful tuh kayak gimana Pak? Atasan itu menjadi contoh Mbak. Jadi sebagai leader itu harus menjadi contoh bagi bawahannya. Itu kenapa di SGN sendiri ya, khususnya di PG Sudono, itu selalu kita menciptakan namanya leader creates leader. Jadi seorang pimpinan itu bisa menjadikan pimpinan yang baru. Dengan cara apa? Dengan memberikan contoh. Kalau pimpinannya itu sudah bau, sudah bagus, kok bau ya jadinya. Sudah bagus ya. Udah bagus, memberikan contoh yang baik, maka mau tidak mau bawahannya pun akan ngerasa, wah atasan saya
rajin terus kayak gini, ngomongnya juga bagus. Kita pun yang jadi bawahan harus ngikuti nih kayak gitu. Lebih ke sungkan gitu ya Pak ya. Sungkan kayak gitu. Jadi memang itu adalah salah satu cara bagaimana menghidupkan suasana pekerjaan yang lebih respectful, lebih profesional dengan cara memberi contoh kayak gitu. Karena apa? Kalau sekarang tuh udah gak zaman ya kita ngasih perintah gini-gini, kamu harus gini-gini, tapi yang ngasih perintah nggak bisa melakukan kayak gitu. Kebanyakan sekarang itu lebih banyak orang melihat berdasarkan tingkah lakunya. Jadi seorang pimpinan itu memberikan contoh yang baik, positif pada bawahannya supaya membangun lingkungan kerja yang saling mendukung. Yang bagus. Betul. Oke. Nah, ada nggak ya Pak pesan-pesannya Bapak, pesan-kesannya Bapak yang untuk PG Sudono gitu biar jadi apa gitu ya Pak? Buat teman-teman ya. Iya, yang disampaikan ke teman-teman. Buat teman-teman PG Sudono, untuk menjaga lingkungan kerja yang produktif, yang profesional, kita harus sama-sama paham dan tahu betul tugas dan wewenang kita apa, seperti itu. Job desk-nya apa, dan kita juga harus sadar bahwa setiap orang punya tugasnya masing-masing, punya wewenangnya masing-masing, punya kewajibannya masing-masing, dan kita harus menghormati itu. Dan pada saat kita menyampaikan sesuatu, kita harus berdasarkan realitanya seperti apa, dan juga harus mengucapkannya dengan kata-kata yang baik, seperti yang sopan. Jangan sampai mentang-mentang kita jabatannya lebih tinggi, misalnya gitu ya, kita menggunakan wewenang kita untuk menekan, nggak boleh kayak gitu. Jadi walaupun kita misalnya kita ada pimpinan, kita sampaikan ke bawahan, tetap harus menyampaikan dengan posisi dengan kata-kata yang baik, seperti itu, agar bawahan pun menerimanya dengan lapang dada, dengan profesional juga, dan mengerti apa yang disampaikan. Kadang orang kalau marah-marah aja, yang dimarahin nggak tahu ngomong apa kayak gitu. Itu sih. Jadi harus tahu betul-betul sama-sama kita punya pekerjaan, jangan sama-sama paham gitu ya Pak seperti ya. itu. Dengan saling memahami itu kan semuanya kan lebih mudah, seperti itu. Oke, baik, kayaknya cukup ya Pak, cukup sekian yang saya ingin sampaikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Sony untuk bersedia menjadi narasumber. Oh gitu, ini narasumber berarti ya? Iya, narasumber. Narasumber untuk teman-teman ini, biar mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, semoga bermanfaat. Nah, respectful workplace bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan tempat kerja yang membuat setiap orang merasa aman, dihargai, dan mampu memberikan yang terbaik. Karena budaya perusahaan dibangun bukan hanya melalui kebijakan, tetapi melalui perilaku kita setiap hari.